statistik inferensial dengan dosen pengampu Ibu Nelly Budiarti, SPD MPD. Nah, di sini kami akan memaparkan materi dengan judul Uji multikolinearitas. Baiklah, sebelum kami memaparkan, mohon diperhatikan dan disimak ya. Istilah multikolinearitas itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Frisch tahun 1934. Uji multikolinearitas merupakan salah satu uji klasik data bila menggunakan analisis korelasi dan regresi linier berganda. Menurut Frisch, suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas bila terjadi hubungan linier yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya, akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Menurut Madala 1992 halaman 269 sampai 270. Artinya bahwa masalah multikolinearitas tidak akan terjadi dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk nonlinier. Tetapi masalah multikolinearitas akan muncul dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk linier di antara variabel-variabel bebas. Tujuan uji multikolinearitas. Menurut Gojali, berpendapat bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Sedangkan menurut Singgih Santoso, jika terbukti ada multikolinearitas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali. Uji multikolinearitas dilakukan dengan uji FIF dengan rumus FIF sama dengan 1 per tol. Tol sama dengan 1 dikurang R kuadrat. Keterangan R sama dengan korelasi. Untuk mendeteksi hal tersebut, pedomannya adalah sebagai berikut. Yang ke-1, jika nilai tolerans lebih dari 0,10 dan nilai FIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai tolerans kurang dari 0,10 dan nilai FIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang uji kolinearitas. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak multikolinearitas. Menurut Montgomery tahun 2006, dampak multikolinearitas dapat mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan oleh analisis regresi berganda menjadi sangat lemah atau tidak dapat memberikan hasil analisis yang mewakili sifat atau pengaruh dari variabel bebas yang bersangkutan. Dalam banyak hal, masalah multikolinearitas dapat menyebabkan uji T menjadi tidak signifikan, padahal jika masing-masing variabel bebas diregresikan secara terpisah dengan variabel tak bebas atau simple regression. Selanjutnya ada cara mengatasi multikolinearitas. Yang pertama, menambahkan data yang baru. Penambahan sampel baru dapat digunakan untuk mengatasi multikolinearitas. Yang kedua, menghilangkan satu atau beberapa variabel bebas. Pada permasalahan multikolinearitas yang serius, salah satu hal yang mudah untuk dilakukan ialah mengeluarkan salah satu variabel yang berkorelasi tinggi dengan variabel lainnya.
Yang ketiga ada estimasi regresi Rayleigh. Estimasi Rayleigh. Untuk koefisien regresi dapat diperoleh dengan menyelesaikan suatu bentuk dari persamaan normal regresi. Keempat, ada melakukan transformasi data seperti menjadi logaritma natural atau ln. Dan yang terakhir, ada melakukan outlier terhadap data ekstrim. Nah, di sini ada contoh soal uji multikolinearitas pada penelitian. Di sini ada data X1 dan X2, yaitu dengan jumlah data ada 5. Data X1 yaitu 8, 8, 10, 10, 13, dan X2 yaitu 10, 12, 13, 13, 15. Sebelum ke penyelesaian, kita harus membuat tabel rekapitulasi data, di mana tabel rekapitulasi data ini berisi dari data X1 dan X2. Nah, yang akan kita cari, kita harus menjumlahkan seluruh data, kemudian kita mencari rata-ratanya. Setelah itu, kita akan mencari X1 kecil, X2 kecil, X1 kecil kuadrat, X2 kecil kuadrat, X1 kecil dikali X2 kecil. Nah, pertama kita harus menjumlahkan kelima data ini, yaitu data dari X1 dan X2. Di mana data X1 itu data pertama yaitu ada 8, data kedua 8, data ketiga 10, data keempat 10, data kelima 13, di mana hasilnya yaitu 49. Nah, setelah itu kita akan mencari rata-ratanya. Di mana rumusnya jumlah keseluruhan data tadi dibagi ada berapa jumlah data yang harus dicarinya, yaitu ada 5. Kemudian kita akan membagi dari 49 dibagi 5 dan hasilnya 9,8. Nah, data X2 juga sama, kita harus menjumlahkan seluruh data ini. Di mana kita menjumlahkan dari data pertama itu 10, data kedua 12, data ketiga 13, data keempat 13, data kelima 15. Di mana keseluruhan jumlahnya yaitu 63. Dan sama juga kita harus mencari rata-ratanya, yaitu dengan membagi keseluruhan data dengan jumlah datanya, yaitu 63 dibagi 5, hasilnya 12,6. Nah, setelah itu kita akan mencari X1 kecil, di mana dengan mencarinya yaitu dari data-data tersebut kita harus mengurangi dengan rata-rata data tersebut, yaitu contohnya seperti data pertama pada X1 itu 8, kita kurangi dengan rata-rata dari data X1 yaitu 9,8. Hasilnya itu min 1,8. Dan data kedua sama 8 juga, data ketiga 10 dikurangi 9,8 hasilnya 0,2. Data keempat juga sama, data kelima yaitu 13 dikurangi 9,8 yaitu 3,2. Setelah kita mencari data X1 kecil, kita akan mencari data X2 kecil, di mana kita akan melihat datanya itu dari X2 juga. Nah, data pertama dari X2 yaitu 10. 10 dikurangi dengan rata-rata data X2 yaitu 12,6. Hasilnya min 2,6. Dan data kedua ada 12 dikurangi 12,6 hasilnya min 0,6. 13 dikurangi 12,6 hasilnya 0,4. Data keempat sama, data kelima 15 dikurangi 12,6 hasilnya 2,4. Nah, setelah itu, setelah X1 kecil dan X2 kecil sudah kita cari, kemudian kita akan mencari X1 kecil dengan dikuadratkan, yaitu X1 kecil min 1,8 dikuadratkan menjadi 3,6, min 1,8 juga sama, 0,2 dikuadratkan 0,04, dan 2,4 dikuadratkan 10,24. Setelah kita mengetahui data-data dari X1 kecil yang dikuadratkan, kita harus menjumlahkannya, yaitu dengan keseluruhan jumlah 17,52. Setelah kita mendapatkan X1 kecil kuadrat, kita juga akan mencari X2 kecil kuadrat. Yang pertama ada data min 2,6 dikuadratkan menjadi 6,76. Yang kedua ada min 0,6 dikuadratkan menjadi 0,36. Kemudian yang ketiga ada 0,4 dikuadratkan menjadi 0,16. Data keempat sama. Data kelima 2,4 dikuadratkan menjadi 5,76. Dan jumlah keseluruhannya ada 13,2. Setelah kita mengetahui data dari X1 kecil dan X2 kecil, kemudian kita akan mengkalikannya, yaitu data pertama pada X1 kecil dan X2 kecil yaitu min 1,8 dikali min 2,6 hasilnya 4,68. Data kedua X1 kecil dan X2 kecil yaitu
Min 1,8 dikali min 0,6 hasilnya 1,08. Data ketiga yaitu 0,2 dikali 0,4 hasilnya 0,08. Data keempat sama. Data kelima 3,2 dikali 2,4 hasilnya 7,68. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan datanya menjadi 13,6. Penyelesaian yang ke-1 mencari nilai korelasi antara A1 dengan A2. Akar X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 per akar dari sigma X1 kuadrat dikali X2 kuadrat sama dengan 13,6 per akar dari 17,52 dikali 13,2 sama dengan 13,6 per akar dari 231,26 sama dengan 13,6 per 15,2 sama dengan 0,89. Yang kedua, mengkuadratkan nilai korelasi. R kuadrat sama dengan 0,89 kuadrat sama dengan 0,7921. Yang ketiga, mencari nilai tol. Tol sama dengan 1 dikurang R kuadrat sama dengan 1 dikurang 0,7921 sama dengan 0,2079 atau dibulatkan menjadi 0,21. Yang keempat, mencari nilai FIF. FIF sama dengan 1 per tol, sama dengan 1 per 0,2079 sama dengan 4,81. Yang kelima, kesimpulan. FIF-nya lolos. Karena FIF 4,81 yaitu kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang kuat antara X1 dengan X2. Tolnya 0,21 yaitu lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kita.